Kita bicara tentang carut-marut politik Indonesia 2024. Pemirsa, saya Farhad Abbas. Saat ini bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara sebagai calon legislatif dari Jabar 1, Kota Bandung, Kota Cimahi, DPR RI. Pilih maung, ulah meong. Halo warga Bandung, Cimahi. Salam, selamat menyambut tahun politik demokrasi 2024. Akhir-akhir ini publik dibuat dengan sejuta tanda tanya. Ternyata jawabannya putra sang presiden menjadi calon wakil presiden. Bagaimana nasib loyalitas terhadap PDIP? Seperti air susu dibalas air tuba. Ganjar Pranowo yang kegeeran dicalonkan oleh Jokowi, tapi harus berhadapan dengan putra sulung Jokowi. Hari ini bersama Farhad Abbas kita akan berbicara kans dua orang yang merupakan bagian daripada rezim saat ini, antara Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Tapi Anda ketahui bahwa Farhad Abbas adalah pendukung setia militan Anies Baswedan. Oleh karena itu, saya di sini sebagai host tetap netral dan saya tetap yakin bahwa jago kami Anies Baswedan akan menang menjadi presiden 2024-2029 dengan tema perubahan. Artinya, apabila bukan Anies Baswedan yang menjadi presiden 2024 nanti, maka negeri ini tidak berubah, hanya itu-itu saja. Lo lagi. Oleh karena itu, saya yakin bahwa masyarakat itu lebih sadar daripada seorang Farhad Abbas. Ketika dulu saya berada di tim atau bagian daripada relawan Jokowi, tapi kenyataannya saya anggap biasa-biasa saja. Saya tidak menyesalkan yang sudah terjadi. Saya anggap Jokowi berlalu, adalah presiden baru. Semoga rakyat Indonesia dengan akal, sadar, dengan ilmu, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. Jangan sampai kesempatan 2024 ini hilang dan sia-sia. Mudah-mudahan Anies Baswedan dan Muhaimin dapat menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Ya, kita ulas siapa lawan-lawan politik mereka. Saya sempat menjadi bagian juga persahabatan dengan tim Jokowi dan Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Tapi saya melihat bahwa ketika Pak Jokowi yang dalam waktu dekat ini akan kehilangan kekuasaan, Pak Jokowi dan keluarga dan kroni-kroninya, lingkaran-lingkarannya, yang orang sekarang bukannya bersatu atau persatuan rakyat, tapi persatuan kekuasaan yang ada saat ini. Artinya partai gemuk ini mendukung Pak Prabowo yang sangat senior sekali, yang usianya lebih dari 70 tahun, dengan anak yang di bawah 40 tahun gitu. Dengan putusan mahkamah yang kontroversi yang mengakibatkan diberhentikannya Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah merupakan bagian daripada kekeluargaan besan atau ipar daripada Pak Jokowi. Ini merupakan satu tragedi demokrasi. Siapa yang menyangka bahwa anak di umur di bawah 40 tahun akan bisa menjadi calon presiden dan merupakan tetek bengek, merupakan adalah anak daripada presiden saat ini. Saya melihat ini adalah keinginan-keinginan yang menurut saya akan menjadi suatu batu sandungan yang mempermulus jalan daripada Anies Muhaimin untuk maju menjadi presiden dengan menang mudah. Karena hal-hal seperti ini sudah pernah terjadi ketika zaman era Soeharto, kemudian dibatasilah melalui amandemen undang-undang bahwa calon presiden itu hanya boleh 2 kali menjadi presiden, tidak boleh 2 kali, bahkan seorang calon presiden atau presiden yang 2 kali tidak boleh menjadi calon wakil presiden karena dikhawatirkan apabila presiden berikutnya mangkat, dia tidak bisa menjadi calon pengganti presiden karena sudah pernah 10 tahun menjadi
presiden. Itu melanggar atau inkonstitusional. Oleh karena itu isu 3 presiden Jokowi ini mereka tidak kehilangan akal. Gimana caranya untuk melanjutkan perjuangan Jokowi? Yaitu dengan cara anaknya yang dijadikan pelanjut dinasti ini gitu. Saya juga agak kaget dan agak aneh sedikit melihat ke orang-orang kayak Letnan Jenderal Prabowo, Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan, kemudian beberapa partai yang lainnya kok mau gitu. Kawan-kawan saya yang saya kenal ini, yang saya kenal hebat gitu. 2014 lalu, 2013 saya pernah ingin jadi calon presiden Indonesia. Kemudian di survei Katapedia, saya mendapat ranking tertinggi survei tersebut dengan 26% hasil survei saya itu. Kemudian apabila dijadikan pemilihan pada zaman itu, selama 2 minggu Januari 2013 itu, saya adalah mungkin calon presiden terpopuler dan kuat di kalangan Twitter. Kemudian disusul oleh Jokowi waktu itu cuma 16% gitu. Nah, sayang tidak ada yang mencalonkan partai, mencalonkan saya menjadi presiden. Di situ saya anggap, wah, saya ini mungkin sensasional, tapi kok bisa ya gitu. Hampir saya berkunjung kemana-mana, masyarakat manggil Pak calon presiden gitu. Mereka memperlakukan saya betul-betul sebagai calon presiden, luar biasa. Sempat melakukan keliling kampanye melakukan diskusi, orasi ilmiah maupun kebudaya di 12 provinsi Indonesia dengan tagline Aku Indonesia. Aku bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Sulawesi, Bugis, Papua, tapi aku Indonesia. Saya habis uang waktu itu kurang lebih 2 miliar untuk keliling dan bersama kawan-kawan menggalang media untuk menjadi calon presiden 2014 lalu. Tapi saya tahu diri gitu. Akhirnya kemudian saya lepas, masuk menjadi caleg biasa di salah satu partai. Kemudian saya membangun partai 2020 lalu, yaitu Partai Negeri Daulat Indonesia. Kemudian kami nggak lolos administrasi dan partai Pandai tetap ada, dan saya bergabung dengan Anas Urbaningrum di partai